Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Kurnianto Mulyadin dari Meruya Teknologi. Hari ini saya akan membawakan materi introduction atau pengenalan apa itu GitHub, version control, dan kenapa kita harus pakai GitHub dan version control ini di tahun 2021 untuk programmer. Langsung aja kita mulai. Mungkin pertama, pertanyaan yang paling dasar yaitu apa itu GitHub. GitHub itu layanan open source, layanan host open source untuk mengembangkan piranti lunak atau software yang menggunakan version control system. Sampai di situ. Lalu kita muncul pertanyaan kedua. Lalu apa itu version control system? Version control system itu adalah suatu sistem kendali versi dari sebuah sistem ini kita bisa menggunakan untuk memonitor, mengatur, mengendalikan sebuah versioning file atau folder. Nah, perangkat lunak yang biasanya kita gunakan untuk version control system ini adalah Git. Itu deskripsi secara singkatnya gitu. Nah, kalau misalkan masih belum paham nih apa itu version control, jadi gini, di tahun 2021 ini pasti semua udah pada pakai Git gitu ya, apalagi GitHub. Tapi untuk beberapa teman mungkin ada beberapa yang masih belum mengenal Git sama GitHub, apalagi version control system gitu. Nah, GitHub atau Git ini, version control system ini itu sebuah sistem yang bisa kita pakai untuk mengatur atau memanage sebuah project kita yang isinya berisikan file atau folder. Nah, ini contoh kasusnya itu seperti ini. Kita ingin membuat suatu project, kita apalagi kita bekerja secara tim. Nah, di situ tidak hanya satu individu yang bekerja. Jadi di situ ada beberapa files yang terdapat di beberapa device gitu ya. Nah, kalau tanpa version control system, kebanyakan kita akan bertanya seperti ini ketika mengerjakan suatu project. Version terbaru ada di siapa nih? Nah, lalu programmer lainnya akan bertanya hal yang serupa gitu ya. Terakhir di lo nih, enggak, terakhir di gua, terakhir di lo misalkan. Nah, itu kan tanpa version control system. Dengan version control system, semuanya itu dipusatkan ke dalam satu repository yang kita sebut repository, public repository atau GitHub gitu, dengan menggunakan Git di masing-masing semua device dari tim individu yang bekerja dalam project tersebut. Jadi misalkan nih dari tim A mengerjakan filenya itu akan diupload ke repository yang sama dengan individu lainnya. Nah, itu version control system. Lalu apa bedanya Git dan GitHub gitu? Apa itu bedanya Git dan GitHub? Kalau tadi kita sudah bahas VCS, sekarang apa bedanya gitu yang visible Git dan GitHub? Git itu umumnya tersedia secara lokal. Jadi version control yang terdapat dalam Git itu biasanya kita cuma bisa pakai secara lokal, terkecuali kita punya server sendiri untuk mengakses Git secara bersamaan dengan tim lainnya gitu ya, atau dengan anggota tim lainnya. Nah, sedangkan GitHub itu adalah layanan host open source untuk pengguna Git supaya bisa menggunakan secara bersama-sama. Nah, layanan open source ini tentunya akan tersedia dengan seluruh anggota tim ya, untuk menggunakan version control systemnya. Mungkin itu secara singkat deskripsinya. Lalu apa sih alternatif dari GitHub gitu? Kita kan sering banyak dengar nih GitHub, ada nggak sih yang lain gitu? Nah, selain GitHub itu terdapat juga host VCS open source lainnya, yaitu Bitbucket dan GitLab. Mungkin ada lagi yang lain, tapi di sini saya nggak pernah pakai yang lain sih. Di sini biasanya antara GitHub kalau nggak GitLab. Untuk Bitbucket sendiri saya jarang pakai karena mungkin fiturnya masih lebih lengkap
di GitLab dan GitHub untuk saya pribadi ya. Nah, uh, tapi tentunya semua version control system ini, GitHub, GitLab, Bitbucket itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Maksudnya itu tidak selamanya gratis. Ketika beberapa fitur yang ingin kita gunakan terkadang ada limitasinya untuk berbayar gitu ya secara bulanan. Entah itu untuk digunakan secara organisasi atau kita gunakan untuk keperluan CI/CD dan lainnya, itu biasanya berbayar karena itu kita membutuhkan resource lebih gitu untuk menjalankan itu ya. Oke, ini punchline yang terakhir, kenapa kita harus menggunakan VCS. Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah pakai version control system ini atau Git uh, untuk GitHub atau GitLab atau Bitbucket, itu pertanyaan ini bisa diabaikan karena teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Tapi yang buat belum tahu, buat yang belum tahu, pada tahun 2021 ini sangat fatal banget kalau programmer belum menggunakan VCS, karena manusia itu sering salah. Jadi seringkali file itu nggak bisa kita kontrol, bisa aja korup gitu ya. Bisa juga misalkan kita salah delete, susah revertnya dan sebagainya, banyak gitu ya. Seringkali kan kalau misalkan perusahaan itu kita nggak bisa seperti itu, karena file harus 100% benar-benar bisa aksesibel kapanpun dan dimanapun. Nah, ketika bekerja secara tim, VCS ini, tanpa VCS gitu, kita sering kali kebingungan juga nanyain, oh ini version project yang terbaru di siapa gitu. Nah, itu kayak gitu. Itu yang tadi pertama kita bahas. Terus yang ketiganya itu mudah untuk recovery ketika datanya ke delete atau corrupt gitu, itu kita bisa recovery. Kita mengaturnya juga bisa gampang gitu. Di sini kita mau nambahkan atau mengurangi atau mengedit itu gampang banget. Kita bisa ada historinya, ada juga commit history ya disebutnya itu. Jadi kita bisa ngelihat dari commit tertentu, atau bisa kita rilis gitu ketika softwarenya sudah siap untuk dirilis, kita bisa simpan kayak save point-nya lah gitu ya. Nah, selain itu juga kita bisa gampang memonitor source code secara penuh. Artinya source code itu bisa kita review. Dengan review source code ini kita bisa benar-benar mengkontrol source code. Jadi tahu gitu semua kinerja semua individu dalam tim itu, kita bisa lihat performanya. Kita juga bisa lihat code-nya, ketika ada anomali kita bisa highlight untuk di update dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada fitur lanjutan untuk test dan delivery atau CI/CD. Nah, ini mungkin yang lebih advance lagi ya, ketika kita menggunakan version control system dan di dalamnya terdapat CI/CD, itu kita bisa kayak kita nge-code, setelah selesai kita push, kita bikin PR, kita merge. Setelah merge itu aplikasi sudah bisa langsung terdeploy secara real time ke production atau development server gitu. Nah, itu benar-benar sudah advance lagi, mungkin akan kita bahas di lain waktu. Nah, bukan hanya teknologi stack semata untuk VCS ini, tapi ini fundamental untuk menjaga pengembangan aplikasi berjalan dengan baik. Jadi nggak ada lagi sesuatu yang unprofessionalism gitu. Jadi kita nggak selalu profesional, filenya selalu tersedia. Selain itu juga source code aplikasi itu nggak seharusnya bergantung kepada individu. Jadi itu sangat penting untuk disimpan ke version control system, supaya semua tim itu bisa mengakses, mengatur source code secara bersamaan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan tingkat kredensialnya. Contohnya untuk manager bisa mengatur apa aja, untuk programmer bisa mengatur apa aja. Oke. Yang ketiga, dengan VCS ini kita nggak perlu khawatir lagi dengan mati lampu, device rusak, bencana alam, programmernya resign, atau programmer nggak bisa dihubungi dalam kondisi yang mendesak, keperluannya apapun gitu, bisa jadi sakit atau dan lain-lain sebagainya. Kan kita nggak bisa juga kita mengganggu orang yang sakit, yang cuti gitu. Nah, itu juga salah satu kelebihannya dari version control system. Jadi kita nggak selalu tergantung terhadap orang gitu ya. Nah, dalam konteks selama semuanya ini tersimpan ke dalam repository dengan baik gitu ya. Oke, mungkin
itu introduction apa itu VCS, GitHub, dan Git. Jadi yang perlu kita highlight di sini, pertama, GitHub itu adalah layanan host yang bersifat open source, tapi juga ada versi berbayarnya untuk digunakan secara tim atau individu untuk mengatur sebuah project, file, dan folder. Sedangkan untuk Git itu sistem version controlnya yang terdapat di dalam device kita dan juga yang terdapat di dalam GitHub. Itu yang bisa kita interkoneksikan antara Git dan GitHub. Oke, yang ketiga, jadi semua ini version control system ini bisa kita bundling dan kita implementasikan ke dalam project kita sesuai dengan keperluannya gitu. Jadi kebutuhannya apa, itu balik lagi ke kebutuhannya, selalu kebutuhan. Oke, mungkin untuk GitHub cukup di sini saja materinya. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembacaan materi atau penyusunan materi. Apabila berkenan mungkin untuk mengirim kami saran dan kritik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.